Halo Sobat Peradilan, selamat datang di Rumpi Hukum, ngobrol ringan seputar hukum. Ini merupakan episode ketiga ya Pak? Iya, Ya, episode ketiga dari Rumpi Hukum. Saat ini saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh Bapak Angrijal Amin. Selamat datang di Rumpi iya, Hukum. terima kasih. Ya, buat yang belum tahu nih, Pak Angrijal Amin adalah Hakim Pengadilan Agama Tual. Mungkin sebelum ngobrol inti tema obrolan kita hari ini, mungkin bisa perkenalan dulu, Pak, Oh, perkenalan, soal apa ini? soal apapun itu. Mungkin soal eh, Pak Amin dari mana, atau mungkin perjalanan karirnya boleh kalau mau diceritakan Oh gitu. sedikit saja. Oh iya, iya. Saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya kuliah di Yogyakarta, di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian saya mendaftar CPNS di Mahkamah Agung. Kemudian lulus penempatan sebagai APP. Kemudian mengikuti diklat pelatihan PPCH namanya, pendidikan dan pelatihan calon hakim, kemudian diangkat sebagai hakim di Pengadilan Agama Tual pertama kalinya. Oke, jadi mulai datang aktual dari kapan ini, Pak? Saya tiba di Tual itu, oh saya lupa, tapi saya diangkat tanggal 26 Juni 2025. Oke, berarti sudah setahun lah ya di Tual ini, Iya, Pak. sudah setahun saya di Tual. Oke. Jadi itu profil singkat dari Pak Amin ya. Eh, jadi untuk podcast kita ini sebelumnya di episode-episode sebelumnya sudah membahas tentang apa itu pengadilan agama, terus kemudian kita berada di bawah Mahkamah Agung sudah dijelaskan dengan Hmm. narasumber kita sebelumnya Pak Tafta. Ya. Kemudian juga kita sudah membahas terkait alur pelayanan, Pak. Oh, alur Ya, pelayanan. jadi mungkin untuk episode kali ini kita ingin membahas tentang wewenang pengadilan agama. Oh iya, iya, wewenang pengadilan agama. Jadi Oke, setelah membahas lembaga, caranya datang ke pengadilan agama, lalu sekarang apa yang dikerjakan oleh orang-orang di pengadilan agama, apa betul, masalah hukum orang-orang di masyarakat yang bisa Anda bawa ke pengadilan agama gitu ya. betul ya. Jadi karena sejauh ini banyak yang masih mengira bahwa pengadilan agama ini hanya menangani perkara perceraian, Pak. Jadi dikira hanya perceraian ya. Betul, sebenarnya kan tidak hanya itu, Iya, banyak betul. dari banyak perkara lain yang ditangani oleh pengadilan agama. Jadi Iya. mungkin Pak Amin bisa spill-spill gambaran besarnya ini tentang apa saja wewenang dari pengadilan agama. Iya, jadi wewenang pengadilan agama itu sebetulnya banyak sekali ya, tapi kita bisa lihat terdapat 9 bidang lah, 9 bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Mulai dari bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Nah, jadi dari 9 bidang ini ada banyak perkara-perkara lagi yang mungkin muncul di pengadilan agama. Misal di bidang perkawinan. Jadi di bidang perkawinan ini nggak hanya cerai saja, nggak hanya cerai talak, cerai gugat, seperti itu. Banyak sekali hal yang dikerjakan, banyak sekali perkara di bidang perkawinan ini. Kalau kita lihat aturannya itu sekitar 22 perkara gitu, 22 jenis perkara gitu. Oke, jadi tidak hanya perceraian, namun ada 22 jenis perkara yang kita tangani ya, Pak. Ya, Oke. Eh, Kemudian apabila kita lebih merinci lagi tentang oh pengadilan lebih agama rinci. aktual nih, Pak. Hmm, Eh, kalau kita bicara tentang wewenang pasti tidak lepas dari batas wewenang atau wilayah yurisdiksi lah, Pak. hmm. Bisa dijelaskan mungkin, Pak, untuk wilayah mana saja nih yang bisa mengurus perkara di pengadilan agama aktual nih, Pak? Ya, jadi kalau tadi itu wewenangnya di bidang perkara, permasalahan hukum. Nah, sekarang itu wewenangnya
secara relatif. Kalau tadi itu wewenang absolut orang menyebutnya. Nah, kalau wewenang relatif, yakni mengenai wilayah yurisdiksi. Nah, wilayah yurisdiksi pengadilan agama Tual itu terdiri dari Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, jadi masyarakat dari Kota Tual sampai Kabupaten Maluku Barat Daya dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Tual. Oke, jadi bagi masyarakat yang ingin mengurus perkara apabila ada masalah yang berkaitan dengan 22 perkara yang Ya, di berada bidang perkawinan. di bidang perkawinan Ah, ya. Jadi terutama untuk wilayah Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Saum Laki dan Maluku Barat Daya bisa datang ke Pengadilan Agama Tual. ya, Oke, terus ada nggak sih Pak masyarakat nih yang datang ke Pengadilan Agama, namun mereka mendaftarkan atau ingin mengurus perkara yang sebenarnya bukan wewenang dari kita atau kesalahpahaman masih sering terjadi nggak? Apa masyarakat datang misalkan ingin mengurus yang bukan dari bagian 22 perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama ini? ya. Jadi terkait dengan wewenang, misal salah satu kewenangan kita kan perceraian. Nah, perceraian yang dimaksud di sini yakni perceraian antara umat Islam. Nah, kalau umat non-Muslim itu tidak di pengadilan agama. Kebetulan wilayah kita ini campur ya, jadi banyak Muslim, banyak pula non-Muslim. Iya. Nah, kadangkala karena pengadilan agama itu diketahui memiliki kewenangan di bidang perkawinan dan khususnya terkait perceraian, nah dikira semuanya itu bisa datang ke sini. Nah, pada dasarnya itu tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi untuk perceraian bagi umat non-Muslim itu diajukan di Pengadilan Negeri Tual, bukan di Pengadilan Agama Tual. Beda ceritanya kalau semisal pernikahannya itu dilaksanakan secara Islam menurut syariat Islam. Kemudian salah satu pihak murtad. Nah, oleh karena perkawinannya itu berdasarkan syariat Islam, maka memang mengajukan perceraiannya itu di pengadilan agama, Oh, begitu. oke. Jadi selama itu pernikahan melaksanakan pernikahannya dalam Secara syariat secara Islam, syariat Islam. pengajuannya di sini di pengadilan agama. Oh ya, walaupun itu sudah murtad. Walaupun murtad. Jadi sekarang agamanya misal agama K. Ya, Nah, kemudian dia datang ke sini. Tapi kan kemarin nikahnya di KUA, dia punya buku nikah. Nah, itu tetap diajukan di ya, sini. ya. Jadi kalau pernikahan tidak berdasarkan syariat Islam atau berdasarkan agama lain, jadi untuk mengurusnya bisa ke pengadilan negeri ya, Pak? Ya, di pengadilan negeri. Ya, untuk yang non-Muslim bisa mengurus perceraian di pengadilan negeri. Jadi kemarin karena di pelayanan kita masih sering menemukan ada warga non-Muslim yang datang ke pengadilan agama Tual nih, Pak. Oh iya. Ya, untuk mengurus perceraian. Jadi Mm. karena mereka melakukan dulu pernikahannya tidak berdasarkan syariat Islam atau mereka dari agama yang non-Muslim, Mm. jadi kita sarankan ke pengadilan negeri waktu itu. Oh iya. Nah, sebetulnya selain perceraian ya masih banyak ya yang lain, hal-hal lain yang menjadi kewenangan kita. Misalnya terkait dengan izin beristri lebih dari satu, itu poligami. Iya. Nah, itu juga menjadi kewenangan pengadilan agama dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oh iya. Semisal syaratnya harus alasan yang digunakan itu harus setidak-tidaknya antara semisal istri itu memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, cacat badan, atau tidak dapat melahirkan. Nah, itu alasan-alasan yang diperbolehkan. Sementara terkait dengan syarat-syarat yang harus dimiliki suami itu seperti ada izin dari istri, berlaku adil, mampu membiayai hidup istri-istri dan anak-anak. Seperti itu. Oke. Jadi itu tadi merupakan
Pak Amin ini sudah menjelaskan apa saja yang menjadi wewenang pengadilan agama. Jadi untuk masyarakat yang ingin tahu lebih atau mungkin di pembahasan ini kurang paham, bisa mengakses informasi kita. Nah, sekarang nih baru-baru ini Pengadilan Agama Tual baru saja merilis nih Pak aplikasi IFAR 2.0. Mm-mm. Ya, ini adalah aplikasi pengembangan dari aplikasi IFAR sebelumnya. Ya, Ya, ini merupakan aplikasi layanan digital terpadu. betul. Ya, yang sebelumnya hanya mencakup sebagian kecil dari aplikasi yang ada di PA Tual. Untuk aplikasi IFAR 2.0 ini sudah mencakup semua aplikasi, Pak. Ya, betul. Dari aplikasi pelayanan sampai kebijakan semua ada di situ. Jadi Semua ada. masyarakat yang ingin tahu silahkan bisa download aplikasi IFAR di Play Store. Ya, jadi bahkan yang ingin tanya-tanya juga bisa ada inovasi di dalam aplikasi IFAR itu. Jadi aplikasinya. Jadi bisa langsung menghubungi Pengadilan Agama Tual setelah mendownload itu. Iya. Termasuk informasi-informasi perkara. Oh Ada iya, di sana. bisa itu. Dan tidak hanya untuk bertanya, mengadu juga bisa ya, Pak? Bisa, bisa. Bisa Iya, jadi mengadu atau mengakses layanan, misal PTSP online. ya, jadi kalau menemukan seperti percaloan atau apapun, bisa langsung mengadukan melalui itu juga ya untuk lebih mudahnya. Iya, betul. Ya, baik, nanti silakan download saja untuk masyarakat para pencari keadilan. Eh, Setelah itu juga bisa diberi rating bintang 5 dan ulasan yang positif untuk membantu perkembangan aplikasinya. Oke, Pak Amin. Ya. Jadi mungkin sebelum kita bahas ke topik kita sebelumnya nih, bisa diminum dulu Pak Amin? Oh iya, iya, iya. Biar nggak haus kan? Mm-mm. Ya kita minum dulu. Serius dulu nggak? Serius. Oke. Oke, kita lanjut ya Pak. Oke. Eh, jadi kan kita di pelayanan ini Pak sering menerima perkara masuk. Jika di Pengadilan Agama Tual ini kebanyakan perkara isbat nikah Pak. Iya. Ya, ya. Kira-kira menurut Pak Amin nih kenapa di Tual nih atau di Pengadilan Agama Tual dan wilayah yuridiksinya ini banyak sekali masuk perkara isbat nikah? Ya. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu terkait dengan yurisdiksi kita ya, karena yurisdiksi kita ini merupakan wilayah kepulauan. Jadi memang karena merupakan wilayah kepulauan dan itu kecil-kecil, masyarakat itu sulit sekali untuk terhubung. Jadi untuk mengakses dari satu pulau ke pulau lainnya, termasuk untuk mengakses apa namanya KUA kayak gitu. Karena memang wilayahnya dibatasi oleh laut kayak gitu. Sementara di musim-musim tertentu, apalagi seperti musim timur seperti ini, itu gelombangnya tinggi sekali dan sangat menakutkan. Oleh karena itu masyarakat terpaksa harus melakukan perkawinan tidak tercatat. Oke, jadi Seperti berarti itu. kenapa banyaknya perkara isbat? Karena keterbatasan akses masyarakat ke KUA untuk melaksanakan pernikahan yang tercatat secara hukum. Betul, Gitu ya, Pak? iya betul. Jadi bukan semata-mata sebab kesengajaan ya. Jadi sebenarnya lebih karena faktor geografis seperti itu. Oke. Kalau kita lihat kalau kita lihat perkara-perkara isbat kita itu kan ya sebenarnya ya gara-gara keterbatasan itu, bukan karena mereka nggak mau. Oh iya, iya, iya. Kemudian untuk perkara isbat nih pernah ada masalah nggak Pak terkait masyarakat yang mengajukan Oh isbat? iya ya, tentu tentu. Jadi sebetulnya isbat nikah ini kan seharusnya diajukan oleh mereka yang memang jadi memeriksa perkara isbat nikah itu kan seharusnya perkawinan yang tidak melanggar ketentuan aturan perundang-undangan. Nah, Iya. salah satu ketentuan di Indonesia itu ada undang-undang terbaru baru kemarin 2019 itu. Di sana menentukan bahwa usia kawin itu minimal apa
usia kawin itu minimal 19 tahun. Nah, sementara itu ternyata di masyarakat masih ada yang menikah di bawah Di usia bawah 19 19 tahun tahun. dan nikah tidak tercatat. Begitu. Iya. Terus itu untuk solusinya bagaimana, Pak? Nah, harusnya itu mereka mereka yang belum mencapai usia 19 tahun itu harusnya mengajukan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama. Jadi bukan langsung mengisbat. Nah, ini merupakan satu kewenangan dari pengadilan agama, yakni eh, memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin. Dispensasi kawin ini merupakan perkara di mana diajukan oleh orang tua dari anak yang masih belum mencapai usia kawin supaya pengadilan memberikan dispensasi atau izin kelonggaran supaya anaknya bisa menikah dan tercatat seperti itu. Padahal kan ini melanggar ketentuan ya seperti itu. Oleh karena itu pengadilan nanti akan memeriksa ini layak nggak atau tidak anak-anak ini untuk menikah melalui suatu pemeriksaan terhadap alasan mendesak dari anak-anak ini untuk melakukan pernikahan seperti itu. Oke, jadi untuk masyarakat yang sebelumnya melaksanakan perkawinan tidak tercatat dan di bawah umur 19 tahun tidak bisa langsung mengajukan isbat begitu ya, Pak? Iya, Jadi nanti masuknya harus ke dispensasi kawin. ya maksudnya itu sebelum menikah harus mengajukan perkara dispensasi Dispensasi. kawin terlebih dahulu, jangan langsung menikah seperti itu. Jadi ajukan dulu dispensasi kawin ke pengadilan agama supaya pengadilan memberikan dispensasi supaya anak-anak yang belum mencapai usia kawin ini eh, diperiksa layak atau tidak untuk menikah. Jika sudah layak berarti sudah bisa menikah jadi sementara kalau dianggap oleh pengadilan belum layak berarti ya jangan menikah terlebih dahulu karena dianggap alasannya belum mendesak seperti itu. Nah, nanti perkaranya diajukan oleh orang tua. Nah, masalahnya bagaimana kalau orang tuanya beda pendapat? Misal Iya. begini, misal Mas Wahyu tuh sama istrinya punya anaknya itu mau nikah, padahal usianya baru 17 tahun, belum mencapai 19 tahun nih. Iya. Nah, tapi kebelet pengen nikah nih anaknya Mas Wahyu ini. Nah, Mas Wahyu juga pengen anaknya nikah, istrinya nggak mau. Istrinya nggak setuju nih. Iya, istrinya nggak setuju dengan Anaknya. dengan pernikahan anaknya ini. Daripada Mas Wahyu dan istrinya kelahi, mending nah ini ada satu lagi kewenangan peradilan agama, yakni terkait dengan perkara izin kawin. Izin kawin, Bagaimana itu, Pak? jadi izin kawin itu apabila orang tua dari si anak ini berbeda pendapat. Jadi izin kawin itu selama anak itu belum mencapai usia 21 tahun, tapi orang tuanya itu beda pendapat, salah satu itu menolak atau belum memberikan persetujuan pada si anaknya untuk menikah. Nah, jadi orang tuanya mengajukan ke pengadilan agama terkait dengan selain karena dia itu belum disetujui oleh kedua orang tua, kemudian belum mencapai 19 tahun, nanti Mas Wahyu pergi ke pengadilan agama. Ya. Jadi mengajukan kumulasi, dispens sama izin kawin begitu. Oke. Misal istrinya tetap nggak mau nanti setelah nikah gimana? Kayak gitu. Istrinya Mas Wahyu nanti bisa mengajukan perkara pembatalan pernikahan, pembatalan perkawinan. Seandainya misal ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa tuh Misal tadi kalau kayak tadi kan aslinya ada satu larangan berupa usia perkawinan. Ya. Tapi karena sudah ada putusan penetapan pengadilan, istrinya mikir jangan pakai alasan ini. Setelah dia lihat-lihat, ini anaknya Mas Wahyu sama Siti Hawa itu ternyata mereka ini saudara sesusuan. Dulu waktu kecil itu anaknya ini sama si cewek itu menyusun orang yang sama. Ya. Nah, ini nggak boleh nih kata istrinya Mas Wahyu. Nah, akhirnya dia mengajukan pembatalan. Atau kan tadi yang masih kecil itu, yang masih belum usia kawin itu kan anaknya Mas Wahyu yang cowok. Anaknya Mas Wahyu kan ini jenis kelamin laki-laki. Nah, si Siti Hawa ini ternyata masih merupakan
istri orang lain atau belum selesai masa iddah dari perkawinannya dengan orang lain. Nah, ini juga bisa menjadi alasan pembatalan oleh istrinya Mas Wahyu kayak gitu. Oh iya. Atau ini kan kalau sudah menikah, kalau belum Iya. menikah ya bisa mengajukan pencegahan perkawinan. Nah, sudah ada berapa kita membahas kewenangan pengadilan agama? Iya, jadi dari satu pembahasan ini aja sudah bisa masuk ke 4 jenis perkara ya, Pak? Iya. Hmm. Baik, terus saya penasaran nih Pak sama perkara dispensasi kawin ini. Jadi jika orang ingin mengajukan dispensasi kawin ini, kira-kira faktor apa nih yang eh, bisa menguatkan untuk disetujui untuk pengajuan dispensasinya nih Pak? Nah, jadi aturannya itu hanya apabila terdapat alasan mendesak. Nah, alasan mendesak itu tidak dirinci oleh aturan hukum kita. Jadi tergantung pertimbangan hakim nanti seperti apa alasan mendesaknya. Oh, jadi tidak ada ketentuan Nah, tertulisnya apa yang apa alasannya? rincian alasan mendesak itu apa? Tidak ada. Jadi nanti hakim yang mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Mas Wahyu. Iya, kalau alasan mendesaknya karena sudah kebelet Pak? Kebeletnya itu kebelet apa? Kebelet cuman pengen nikah aja gitu. Iya. Padahal tidak ada alasan-alasan lain kayak gitu. Dan hakimnya nanti akan mempertimbangkan apakah kebelet nikah ini alasan mendesak atau bukan kayak gitu. Iya. Kan hakim bisa menilai ini anak-anak ini memang pengen nikah semata-mata karena apa namanya? Semata-mata karena hanya pengen nikah semata atau kebeletnya itu gara-gara ada suatu alasan yang lebih ada suatu alasan yang selain hanya kebelet itu kayak gitu. Oh iya, Nanti biarlah hakim yang menilai kalau soal itu. oke, jadi Tapi intinya tidak boleh ya, jangan nikah sebelum usia 19 ya. Itu bukan usia kawin. ya, Seharusnya 19 ya masih apa kuliah ya apa? iya masih Oh kuliah. iya, kuliah dulu. Ya, Selesaikan dulu kuliahnya. jadi terkait mendesaknya tuh tidak bisa ditentukan dari mendesaknya orang yang mengajukan sendiri ya, Pak? Iya, Iya, jadi jangan asal kebelet aja terus datang ke pengadilan minta kawin gitu ya, Pak? betul. Iya, oke. Jadi itu tadi adalah pembahasan hanya sebagian kecil ya, Pak, dari Iya, itu sekecil dari sedikit sekali. pengadilan agama. Jadi jika penonton ini ingin kita bahas lebih lanjut, lebih banyak wewenangnya, jadi nanti bisa komen aja kita bahas wewenang apa lagi nih. Atau Misal ada masalah di rumah iya, tangga, ini tuh masalah saya nih masalah hukum atau bukan masalah hukum ya gitu. iya nanti bisa request aja, bisa kita bahas di podcast ini ya. Bisa komen di bawah atau bisa juga download IVAR lalu live chat ke Nah, itu juga admin bisa. Pengadilan Agama Tual. Oke, baik. Jadi sekian obrolan santai kali ini, Pak. Terima Iya, kasih sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol santai di sini. iya. Jadi dukung terus channel YouTube kita agar lebih berkembang, agar banyak manfaat buat masyarakat. Baik, jangan lupa share, subscribe, dan like. Ya. Dadah.